Perkenalkan saya Panji Gumilang, mahasiswa Institut Media Digital MTech Prodi Produksi Media. Di video kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh penting yang ada di Kelurahan Pondok Pucung. Ya, di samping saya sekarang sudah ada Bapak Murdi selaku Lurah di Kelurahan Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan. Selamat pagi Bapak. Pagi, selamat datang Panji. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sebelum saya tanya jauh tentang Kelurahan Pondok Pucung ini, saya pengen tahu nih Pak, bagaimana sih proses Bapak sebelum menjabat di Kelurahan Pondok Pucung ini? Bapak itu memulai karir politiknya tuh dari mana dan sejak tahun berapa Pak? Pertanyaan menarik nih Panji. Mau yang panjang mau yang pendek? Kita ikut Bapak aja. Iya, jadi kita ambil tengah-tengah ya. Iya. Jadi kalau Panji bertanya masalah proses panjang ya. Panjang dan perlu saya sampaikan ya buat Panji yang mudah-mudahan bisa menjadi suatu pengalaman berharga buat Panji. Jadi saya itu tipikal orang yang suka bergaul ya. Jadi dari remaja saya tuh sering ikut kegiatan organisasi di lingkungan ya, baik itu remaja masjid, Karang Taruna, ataupun organisasi-organisasi yang lain. Nah, selepas kuliah, saya seperti pada mahasiswa pada umumnya, rata-rata di era saya ya, selesai kuliah pengen kerja. Alhamdulillah, selesai kuliah, Allah menentukan saya langsung dapat kerja. Itu saya di Sampurna. Cuman lagi-lagi kata Allah cukup kenal aja di swasta gitu. Jadi nggak sampai 6 bulan saya resign. Nah, setelah saya resign bingung dong saya harus ngapain. Nah, disitulah berbekal ilmu ekonomi saya buka usaha kecil-kecilan, belajar bisnis. Nah, selesai belajar bisnis sambil tuh saya masih enam dasarnya memang saya suka bergaul, ikut lagi organisasi di banyak OKP, Karang Taruna ya, KNVI, ya bahkan organisasi kemasyarakatan pun saya ikut, ormas ya. Merasa cukup, akhirnya saya diskusi, jadilah saya tenaga honorer. Saya harus kerja nih kayaknya, harus punya penghasilan yang tetap meskipun kecil, meskipun saya punya ada usaha. Jadi sambil saya punya usaha, akhirnya saya jadi honorer di kebetulan Kelurahan Pondok Pucung juga, tempat kantor yang lama. Setelah jadi honorer sekian lama, Allah kasih jalan saya lagi. Di tahun 2014, alhamdulillah saya diangkat menjadi CPNS yang pastinya saya ikut melalui jalur K2 ya. Alhamdulillah saya lulus tahun 2014. Nah, saat CPNS itu saya ditempatkan di Kecamatan Pondok Aren. Nah, seiring perjalanan waktu di tahun 2018 atau 2019 ya, setelah itu saya diangkat menjadi sekretaris kelurahan. Nah, alhamdulillah ditempatkan di Pondok Pucung lagi, balik lagi saya ke asal. Saya kan akamsi. Balik ke Pondok Pucung lagi, sekel. Setelah 3 tahun saya menjadi sekretaris kelurahan, lagi saya mendapatkan amanah, kepercayaan untuk jadi seorang kepala kelurahan di Pondok Pucung. Nah, saat ini saya sudah menginjak di tahun ketiga. Perjalanan yang bisa dibilang sangat panjang ya Pak, mulai dari mahasiswa, lalu membangun usaha, terus ikut dari honorer dulu baru bisa sampai di titik sekarang. Sangat panjang. Bayang ya. Itulah kuncinya, nikmati. Nikmati, syukuri. Insya Allah semua nanti akan ketemu titik di mana kesempatan kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Sekarang ini anak-anak muda mulai sadar Pak bahwa perkembangan lingkungan tuh nggak bisa dilakukan sendiri, tapi kita perlu duduk bareng lewat musyawarah. Nah, menurut Bapak sendiri seberapa penting sih Pak musyawarah warga dalam proses pembangunan di Kelurahan Pondok Pucung ini? Nah, menarik nih. Jadi gini, karena saya gitu kan, tadi saya sampaikan dari muda saya berorganisasi. Apa sih yang dilakukan di organisasi itu? Pasti
sering melakukan kegiatan-kegiatan yang diawali oleh musyawarah. Nah, itu akhirnya dengan berbekal pengalaman itu di saat saya menjadi seorang kepala kelurahan itu ya sudah tidak asing kegiatan-kegiatan itu, dan segala sesuatu kegiatan musyawarah itu saya akan selalu berusaha melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ART, RW, remaja di Karang Taruna, kepala sekolah, puskesmas gitu. Dan perlu saya sampaikan bahwasannya eh, ada beberapa kegiatan musyawarah yang melibatkan para tokoh yang saya sebutkan tadi itu ada dua, Musrenbang dan MPK. Nah, itu saya selalu melibatkan eh, tokoh-tokoh kepemudaan. Harapannya, harapannya untuk anak-anak muda ini di suasana atau kondisi saat ini belajarlah, belajar berorganisasi karena saya sampaikan tadi saya dari dulu memang cinta sama organisasi. Nah, dari situ saya punya bekal pengalaman. Khususnya anak muda ini belajar, belajar berorganisasi, ikut kegiatan-kegiatan lingkungan, baik itu yang tadi saya sampaikan Karang Taruna tingkat RT, RW sampai dengan kelurahan. Dan tujuannya apa? Yang pertama, belajar bagaimana merencanakan sesuatu kegiatan yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua, belajar bagaimana cara kita membuat suatu program yang manfaatnya bisa dirasakan untuk pembangunan atau kemajuan di wilayah kita. Nah, tadi yang Bapak sampaikan bahwa musyawarah itu bukan hanya tentang satu kalangan, tapi banyak kalangan. Nah, kita sebagai anak-anak muda masih suka bingung nih Pak, bagaimana sih kita bisa berkontribusi buat lingkungan kita? Apakah ada langkah atau program dari kelurahan yang bisa mewadahi kami, khususnya anak-anak muda di Kelurahan Pondok Pucung ini, agar bisa belajar berorganisasi dan berkontribusi buat lingkungan kita? Oke. Di Pondok Pucung itu perlu saya sampaikan bahwasanya saya merasa saya terlahir dari remaja ya di kegiatan organisasi pemuda di Pondok. Belajar dari situ saya saat ini saat menjabat sebagai kepala kelurahan selalu support anak-anak remaja. Di antaranya apa? Banyak hal-hal kegiatan yang berawal dari musrenbang. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kepemudaan yang memang sengaja saya fasilitasi buat anak muda. Baik dari peralatan dan perlengkapan mereka untuk usaha ataupun pelatihan leadership ataupun program-program kerjasama dengan kampus ataupun perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sini. Tujuannya adalah biar remaja hadir bukan cuma sebagai penonton, tapi sebagai remaja atau pemuda menjadi pemain langsung di wilayah ini. Oke, jadi kalau bicara tentang kemajuan sebuah wilayah, kita sepakat bahwa pendidikan itu menjadi salah satu kuncinya, Pak. Nah, anak-anak muda seperti atau remaja tuh perlu dukungan untuk kita bisa semangat belajar. Nah, bagaimana nih Pak bentuk dukungan dari kelurahan buat anak-anak dan remaja biar kita tetap semangat belajar dan bisa ke jenjang yang lebih tinggi, Pak? Kan gini, ilmu dan pendidikan itu diibaratkan seperti sebuah cahaya. Semakin orang tersebut punya ilmu, maka cahayanya semakin terang. Begitupun sebaliknya, tatkala dia tidak punya ilmu, akan gelap. Nah, bagaimana seorang pemuda bisa berjalan di tengah kegelapan? Gimana caranya biar bisa meraih atau bisa berjalan sesuai yang dia inginkan? Harus ada cahaya. Cahaya itu apa? Ilmu. Nah, ini perlu saya sampaikan melalui Mas Panji dan melalui media ini bahwasanya buat seluruh anak muda khususnya Pondok Pucung, jangan pernah
puas untuk belajar. Apalagi gitu kan di tengah isu globalisasi saat ini, ilmu itu sangat penting. Dan untuk meraih ilmu itu tidak cuma dengan pendidikan formal, tapi juga bisa melalui pendidikan informal. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan dan sering saya sampaikan dalam suatu kegiatan-kegiatan di kemasyarakatan, bahwasanya saat ini kan setelah saya melihat gitu, sering turun ke wilayah melihat banyak anak-anak muda yang cuma puas di jenjang pendidikan, maaf SMA, jarang sekali yang melanjutkan sampai dengan perguruan tinggi. Saya tanya permasalahannya apa sih sampai tidak mau melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Ternyata permasalahannya klasik. Masalah klasik yang pertama masalah biaya. Kedua, katanya kuliah sulit, belajarnya susah. Nah, maka di forum-forum tertentu, baik lingkungan dimanapun, saya sering sampaikan bahwasanya mindset para orang tua harus dirubah. Bahwasanya saat ini kuliah itu tidak mahal, bahkan bisa gratis. Dari mana? Saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah banyak memberikan beasiswa para remaja yang ingin kuliah. Catatan punya kemauan dan punya pendidikan yang bagus ya gitu. Contoh di Kota Tangerang Selatan, pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mampu hafiz Quran. Contoh kecil di Tangerang Selatan. Jadi pemerintah Kota Tangerang Selatan, Bapak Wali Kota Bapak Bojamin Darmin itu memberikan beasiswa kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan yang ingin berkuliah tatkala dia hafiz Quran gratis kuliahnya. Dan juga di samping pemerintah menyediakan kan banyak perusahaan-perusahaan swasta yang memang memberikan fasilitas beasiswa gratis tersebut. Jadi kuncinya apa? Mereka tinggal ada gak kemauan buat belajar. Dan juga sering saya sampaikan di forum-forum remaja bahwasanya mindset kuliah itu sulit belajarnya itu harus dirubah, karena setelah ya mungkin Panji rasain ya Mas Panji ya, saya juga merasakan setelah kita kuliah biasa aja. Kita kuliah dan belajar masa SMA sama-sama belajar. Cuma perbedaannya kalau kita SMA itu masih dibimbing terus sama guru, pas kuliah kita lebih dituntut lebih ke mandiri. Di samping itu juga saya selaku pemerintah kelurahan sering bekerja sama dengan kampus-kampus ya, karena di kelurahan ini setiap tahun itu ada saja mahasiswa yang KKN di sini. Nah, sering saya titipkan atau saya selipkan di program mereka itu bahwasanya tolong kasih edukasi betapa pentingnya pendidikan untuk para remaja sebagai dasar modal dia untuk di kemudian hari. Nah, di samping itu juga untuk di level SMP, SMA, saya juga bekerja sama dengan para pegiat PKBM. Dan satu hal lagi yang paling menarik ini baru saja diresmikan kurang lebih 3 sampai 6 bulan yang lalu, Ibu Wali Kota, Ibu Tini Daphni itu meresmikan PKBM yang dikelola langsung oleh pemerintah Tangsel dan biayanya gratis itu untuk SMA paket B dan paket C di kantor Lama Kelurahan. Nah, itu adalah tadi upaya-upaya saya bagaimana caranya memberantas putus sekolah dan betapa pentingnya pendidikan. Jadi selain dari program KKN ini, Bapak juga turun langsung buat mendengar keluh kesah dari dua sisi, dari si pemudanya dan orang tuanya. Tuh, Oke, jadi setelah saya tangkap apa sih benang merahnya? Oh, benang merahnya ini masalah biaya dan masalah kekhawatiran para remaja kuliah itu sulit kita. Jadi kalau sudah saya tangkap benang merahnya, sudah saat ada kesempatan saya sampaikan pada mereka yang tujuannya agar bagaimana ada upaya atau motivasi orang tua untuk mengkuliahkan anaknya atau anaknya mau sampai jenjang perguruan tinggi. terakhir nih Pak, apa pesan Bapak atau motivasi Bapak buat
kita nih anak-anak muda khususnya di Kelurahan Pondok Pucung agar bisa tetap semangat berkontribusi dan menjadi bagian penting kemajuan pendidikan di lingkungan Kelurahan Pondok Pucung ini, Pak? Jadi pesan saya buat anak muda itu, yang pertama, jangan merasa kecil di tengah eh, suasana yang besar. Yang kedua, jangan menunggu bola, tapi jemput bola. Gimana itu maksudnya? Jadi saya berharap buat Panji dan teman-teman dan seluruh remaja di Pondok Pucung, tatkala punya ide-ide menarik yang bisa memberikan kemajuan buat Pondok Pucung, datanglah kemari. Datang kemari, kita diskusi bareng-bareng. Kita diskusi bareng-bareng bagaimana caranya kita membangun wilayah dari ide-ide pemikiran anak muda. Kayak gitu. Oke, baik. Satu lagi, satu Apa, lagi. boleh, Pak? Pada kesempatan ini saya sebagai kepala kelurahan merasa bangga ya dengan Panji karena sudah bisa atau melanjutkan di perguruan tinggi yang mungkin bisa dikatakan saat ini memang lagi tren nih. Masalah ini sutradara ya nanti ya kalau dia. Amin, Hanya di YouTuber Pondok Pucung ya. amin. Nah, satu hal nih saya minta Apa, sama Pak? Mas Panji. Tatkala kita ada kegiatan, saya minta kesiapan Mas Panji untuk bantu saya nih, Siapa, Pak? untuk bikin konten-konten kecil. Sekaligus Mas Panji melatih diri sebelum menjadi seorang profesional, jadi berlatih dulu. Seperti harapan tadi Mas Panji kan, Iya, Pak. apa nih ya sebagai anak muda yang bisa berkontribusi buat wilayah, itu saya minta tadi. Sekaligus Mas Panji latihan, sekaligus juga bantu program di sini, dan sekaligus memberikan edukasi buat para remaja yang. Oke, Pak. Siap. Jadi saya yang mempunyai sedikit ilmu dari kampus bisa mempraktekkan di Kelurahan Pondok Pucung ini. Siap, terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Bapak Lurah sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi buat kami, khususnya anak-anak muda di Kelurahan Pondok Pucung ini. Siap. Baik, saya Panji Gumilang, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Kelurahan Pondok Pucung. Bye-bye. Bye-bye.